Dah. 3. Hai semuanya. Sesuai dengan judul dan thumbnail yang kalian lihat, berarti kalian tahu kan aku sekarang pengen bikin video tentang apa dan cerita tentang apa. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu latar belakang aku mau bikin video ini tuh apa. Nah, jadi video ini itu aku dedikasiin sebagai kenangan yang mana ini bakal jadi jejak digital aku sama keluarga aku kalau kita pernah tinggal di Pontianak ini. Mungkin ini juga sebagai jalan atau alur dari cerita hidup kita. Selain itu, alasan lain yang lebih unik kenapa aku bikin video ini ya karena ya tentang rumah ini. Nah, jadi kira-kira seperti inilah penampakan rumah aku. Nah, ini ditampilin video kayak gini keadaan suasananya, ini bangunannya. Jadi bangunannya itu look so really old, yang emang benar karena sebelum ayah aku decide buat aku milih rumah ini sebagai rumah tempat tinggal kita, tempat berteduh kita di Pontianak. Rumah ini tuh bener-bener kosong banget, sekitar 5 tahunan. Nah, katanya ini kosong sekitar 4 tahun atau lebih lah ya kira-kira. Nah, terus berarti stereotype atau pemikiran orang kalau misalnya rumah udah kosong sekitar segitu berarti rumahnya angker nggak sih? Kayak apalagi rumahnya ini kan rumahnya gede banget ya, bukan rumah yang gede sih, ini rumahnya gede sih, gede banget jujur. Kamar aja ini tuh ada 5 dan yang ditempatin itu ada 3, 2 gudang. Alasannya kenapa sih kok kita jadi milih rumah ini, kok ayah jadi milih rumah ini sebagai tempat tinggal kita, kenapa nggak yang lain aja? Kan rumah di Pontianak nggak cuma ini doang. Kita kasih tahu nih kenapa kita tetap milih rumah ini, padahal udah dikasih tahu sama orang kalau misalnya rumah ini tuh udah lama ditinggalin. Juga orang suka ngeliat aneh-aneh, banyak rumor-rumor aneh tentang rumah ini. Jadi rumah ini itu persis ada di pertigaan jalan, dimana di sisi kanan rumah kita itu persis ada kafe. Ada 2 kafe. Yang pertama itu ada WhatsApp. Kalian tahu kan WhatsApp itu kafe yang benar-benar lumayan lah. Mini live musiknya juga kayak gitu-gitu. Terus di sini juga ada Somai Bandung, yang mana Somai Bandung itu kayak setiap orang di Pontianak itu pasti tahu Somai Bandung gitu. Itu benar-benar terkenal banget. Terus di sisi kanan seberang rumah kita itu ada Polda kantor polisi. Nah, jadi otomatis kalau udah ada kantor polisi berarti kayak kita ngerasa aman kan, maksudnya rumah jadi bakal nggak sepi, ada yang berjaga dekat rumah. Nah, habis itu di depan rumah kita, di persis depan rumah kita itu ada 2 kafe, ada 2 rumah makan. Yang pertama itu ada Ayam Bakar Asuti sama Glam Cafe. Nah, Glam Cafe ini juga kafe yang bener-bener terkenal banget sepontianak, bahkan sampai pilot pramugari aja makan di situ. Kayak bener-bener ini kafenya rame banget all the time, jadi nggak bakal pernah sepi. Nah, habis itu di belakang rumah kita kayak bener-bener di seberangnya si WhatsApp tadi itu ada mall guys. Itu jadi ada mall di situ. Isinya tuh ada KFC, ada Matahari, apa lagi deh, Carrefour, Mr. DIY, Crunch ya, mall literally mall. Terus juga di sebelahnya lagi ada Ricis, gitu-gitu deh. Kayak bener-bener rumah kita tuh bener-bener di pusat kota, yang mana nggak sepi gitu. Rumah kita di pinggir jalan. Habis itu, ini yang paling penting sih, kenapa ayah aku milih ini rumah sebagai tempat tinggal kita. Ya karena kantor ayah itu deket banget sama rumah. Iya, kayak cuman lewat 2 rumah itu di seberangnya kantor ayah. Habis itu kantor ayah, di seberang kantor ayah itu sekolahnya adik-adik aku, Shika sama Fatir. Ini rumah kita tadi. Nah, ini jalan menuju sekolahnya Cika. Ini banyak banget mobilnya Raisa ya. Tuh lihat mobil-mobilnya Raisa. Oh ya, ini Glam Cafe. Di sekolah Cika itu deket banget. Kayak cuman ngelewatin 1 rumah doang dari rumah kita, dari rumah ini. Terus ini deh sekolahnya.
Itu juga jadi alasan kenapa kita milih rumah ini, yang letaknya tuh bener-bener strategis banget. Masih dikepung oleh mobil-mobil polisi yang benar-benar besar sampai nggak kelihatan wujud sekolahnya. Ini sekolah tuh, mobil polisinya kayak benar-benar sepanjang ini dari rumah tadi. Ini juga masih mobil polisi. Tuh di situ juga ada hotel. Nah ini Bank Mandirinya, bener-bener sedekat itu. Nah jadi kantor ayah itu seberangan sama sekolahnya adik-adik, dan rumah kita ada di sana. Alasan detail kenapa kok ayah tetap milih rumah ini sebagai tempat tinggal kita. Walaupun ya katanya angker dan berhantu, tapi ayah yakin kok, ayah, bunda yakin dengan kekuatan doa. Terus kita juga harus berani, karena kalau misalnya kita takut berarti kita syirik dong sama Allah. Jadi kita harus tetap berani. Terus by the way, sebelum pindah itu, sebelum kita semua pindah ke rumah ini, yang pindah duluan itu ayah. Jadi ayah itu udah sekitar beberapa minggu duluan tinggal di sini. Yang mana sebelumnya ayah tinggal di hotel atau ngekos dulu sambil cari-cari rumah atau memutuskan mau tinggal di mana. Nah baru pas tinggal di sini ayah mulai baca-baca tuh surat Al-Baqarah, surat-surat lain buat bacain rumah ini. Oke, kita masuk ke part yang mana ini bagian yang seru banget nih. Nih aku ceritain ya. Jadi tuh jujur ya, pas awal-awal banget itu tuh kayak kita sebenarnya nggak ngerasa apa-apa guys. Jujur biasa aja sama rumah ini. Tapi pas sekitar 2 bulan, pas 2 bulan atau 3 bulan kita tinggal di sini, tiba-tiba tuh seisi rumah pada sakit. Aku, adik-adik aku, bunda. Yang nggak sakit tuh cuman ayah. Sampai aku bener-bener bed rest waktu itu, nggak bisa ngapa-ngapain, lemes lah, pokoknya sakit parah lah, sampai ke dokter juga. Dan aku ngerasa itu emang sakit aku terparah sih. Begitu juga kan adik-adik aku, kita sakit without reason gitu loh. Cika juga sakit, dia kayak timbul bercak-bercak gitu. Pokoknya deh bener deh waktu itu. Terus oke lah, yang itu kita mungkin ngerasa mungkin ini masih penyesuaian sama wilayah kota, wilayah Pontianak. Walaupun orang juga udah pada nyuruh pindah rumah aja, pindah rumah, takut ada kenapa-napa ini, tapi ayah tetap kekeh gitu kan. Nah terus sampai ada akhirnya kejadian sekitar tahun 2018an gitu ya, 2018 akhir atau 2019 awal. Itu kita lagi weekend di rumah. Tiba-tiba ayah heboh, ayah kayak tiba-tiba heboh banget. Habis mau sholat. Iya, dia habis pulang sholat. Jadi ayah itu kalau sholat dia nggak pernah bawa handphonenya selalu ditinggal di rumah. Pas dia balik ke rumah, tiba-tiba dia ngomel, siapa ini yang main HP ayah? Hah? Apa? Aku tanya, ada apa sih? Kenapa sih ya gitu kan? Ternyata HP ayah tuh dibajak ke grup nasional kantor gitu. Nah isinya itu ayah nulis, lo jelek banget. Itu sumpah sih ngakak banget kayak itu siapa yang nulis, dan ayah kayak marahin, ini siapa yang beraninya main HP ayah. Padahal kita semua bener-bener nggak ada, kita sama sekali nggak pernah megang HP orang tua tanpa izin. Satu, yang kedua kita juga nggak pernah apalagi buka WA, baca-baca pesan WA, itu nggak banget sih, kita nggak pernah kayak gitu. Dan itu makanya lucu banget. Oke, yang pas itu kita bener-bener kayak biasa aja sih, lucu-lucuan aja, nggak terlalu. Aku juga nggak mikir kalau itu sampai ke hal-hal yang berbau-bau makhluk halus gitu. 2019 pertengahan aku kuliah, pindah ke Depok dong. Aku tinggal di sana sendiri. Nah jadi keluarga aku tetap di sini. Nah mereka nggak pernah cerita tuh kalau misalnya selama aku pergi di rumah tuh banyak kejadian aneh. Tiba-tiba muncul banyak berbagai kejadian aneh. Sampai akhirnya ayah waktu itu pas bulan November ayah datang ke Depok kan. Nah pas ayah datang ke Depok, ayah cerita kalau misalnya di rumah sini tuh ada kejadian aneh-aneh gitu. Dan aku mulai agak merinding gitu kan, gak nyangka gitu ternyata rumah yang aku tinggalin itu berhantu gitu.
Sampai akhirnya aku datang ke sini dan aku ngerasain itu semua. Yang pertama, jam aku hilang. Jam biru. Nah, terus pas aku datang ke sini juga, selain jam aku hilang, jadi kan aku tidur di kamar ini nih. Nah, di sini kan ada jendela. Jadi pas malam-malam itu aku pernah nggak dengar, Kak, kan di sini ada jendela. Aku dengar kayak ada suara cangkul gitu loh, orang lagi nyangkul gitu. Nyangkul. Emang di sini aku tuh emang agak ada tanah-tanah gitu, tanah sama rumput di sini persis di bawah jendela aku ini. Nah, itu ada kayak dia nyangkul. Aku tuh mikir kayak itu suara halusinasi doang atau emang suara nyangkul kata aku. Tapi ya udah, aku ngerasa kayak ya udahlah gitu kan, aku nggak mau terlalu ambil pusing gitu. Ya waktu itu sih aku aku takut sih, cuman takut aja gitu, nggak sampai yang setakut nonton film horor gitu. Pas ngerasainnya kayak takut aja. Cerita lain ya, itu pas kejadian pas aku pulang bulan Desember pas libur semester 1. Nah, ini kejadian pas kita selama karantina, selama aku balik ke Pontianak gara-gara pandemi ini. Nah, jadi kalau dideskripsiin itu, jadi hantunya ini itu dia itu feeling aku kayaknya dia anak kecil. Ya nggak sih, Dek? Dia nggak tahu. Iya, soalnya dia Katanya, suka main-main. Katanya teman bunda tuh katanya kayak bisa merasakan apa sih hantu gitu, katanya dia berkeluarga gitu, kayak banyak orangnya gitu loh. Ah, serius? Serius. Ih, kakak jadi merinding. Sama aku. Ya Allah. Katanya. Ya, pokoknya aku tuh nggak tahu sebenarnya dia itu sekeluarga atau enggak. Cuman yang kita tahu hantunya itu cuma satu. Karena yang ngenalin diri itu cuma satu. Abis itu kalau dideskripsiin, nggak tahu hantu atau hantu ini. Hantu ini itu dia itu suka ngambil barang berharga. Misalnya dia ngambil uang, ngambil jam, ngambil dompet. Tapi dompetnya itu yang lucunya dia ngambil isinya doang kadang. Jadi pernah dompet aku, kejadiannya pas karantina ini sih, itu aku taruh di kamar bunda. Sengaja pokoknya aku taruh semua barang berharga aku taruh di kamar bunda, karena aku nggak mau taruh di kamar aku, takutnya kalau taruh di kamar aku hilang dan nggak ada saksi gitu, nggak ada saksi kalau misalnya aku naruh di kamar aku. Jadi aku naruh semua barang aku di kamar bunda yang berharga. Jadi dompet aku itu aku taruh di kamar bunda deket jam-jam. Dompet aku itu isinya uang, bill, bonbon gitu, kartu-kartu, STNK, SIM, pokoknya gitu-gitu. Pas foto gitu-gitu. Sampai akhirnya dompet aku hilang. Aku mulai panik banget karena ya itu ada isi STNK, SIM, capek ngurusnya kalau misalnya hilang. Terus akhirnya aku buat sayembara ke adik-adik aku, yang bisa nemuin kakak beliin hadiah. Akhirnya ditemuin sama Cika, ketemu dompetnya di bawah sofa dan posisi terbuka dan compang-camping dompetnya. Isinya entah kemana, berantakan lah pokoknya. Pas dilihat isinya, kartunya rapih. Ada di bawah kursi ini. Di sini. Di bawah sini, guys. Posisinya kebuka, isinya rapih, guys. Dompet kartu-kartunya, pas fotonya. Yang hilang tuh cuman duitnya. Even duit-duit receh yang 500-an, 100-an tuh hilang semua. Padahal itu duitnya banyak banget. Yang receh-receh itu banyak banget. Besoknya ketemu duitnya. Stroke janji jiwa, aku inget banget itu ketemu di atas sofa. Si Cika yang nemuin duit segala macam ketemu. Terus uang recehnya nggak ada, belum ketemu uang recehnya waktu itu. Dan ternyata uang recehnya ketemu setelah itu kemudian. Jadi hantunya ini dia naruh uang recehnya itu kayak main puzzle gitu. Jadi di sini kan kita ada meja pingpong gitu kan, meja pingpong. Dia naruh uangnya tuh berderet gitu, tuh 2, 3, 4, 5. Dia kayak main games gitu. Dia tuh suka banget ngajak main kita kayak gitu deh, teka-teki gitu. Nggak ngerti deh maksudnya apa. Jadi hantunya tuh suka banget ngasih kita teka-teki, guys. Misalnya di sini ada 5 kotak. Waktu itu pernah di sini ada 5 kotak. Nah, di setiap kotak itu di atasnya ditaruh uang koin yang ditaruh sama si tangkis. 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu semuanya uang aku yang kemarin kehilangan, kecolongan sama dia. Dia juga pernah ngumpetin kertas belajar aku, guys, kertas rampungan manajemen aku yang mana padahal waktu itu deket banget mau ujian. Aku bener-bener deg-degan banget. Gimana kalau nggak ketemu, belajarnya kayak gimana, itu udah capek ngerangkumnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, gimana kalau hilang nggak bisa belajar gitu kan. Taunya ketemu di tempat sampah. Nah, ini lagi nih, pokoknya hantu ini dia kalau ngilangin barang itu pasti di tempat sampah. Kalau misalnya
kita mentok pasti udah ketemu di tempat sampah. Jadi tempat sampah di rumah itu ada 3. Nah itu 3-tiganya tuh dijarah tuh sama dia. Entah yang di dapur, entah yang di ruang tengah, atau di kamar bunda. Nih, bisa kalian lihat, dia remuk seremuk-remuknya. Yang gitu Tuh, remuk, sedangkan yang lain masih rapi gitu kan, masih lurus tuh. Ini doang yang remuk, bener-bener remuk. Karena aku bener-bener panik banget, padahal aku pengen belajar, cuman ini hilang dan dibuang dia di tempat sampah. Jadi tempat sampah di rumah kita itu ada 3. Pertama di sini, dapur, di sini, tempat sampah. Ini dia ngebuang kertas aku di sana. Habis itu dia juga suka ngumpetin di lemari, di bawah sofa, pokoknya dia ngumpetin di tempat yang aneh-aneh. Bahkan ya earphone aku nih, ini kan ada karetnya. Ini hilang karetnya tuh hilang. Dan tau nggak ketemunya di mana? di itu. Di wadah ebi tumbuk yang udah digoreng, udah dimasukin ke toples ke dalam kulkas. Ketemunya di dalam situ guys. Ini di dalam ebi nih karetnya. Mantap kan? Yang lain lagi yang aneh ketemunya. Jadi waktu itu aku pengen makan siang. Pas mau makan siang, biasanya kita makan siang ngambil nasi kan dari Magicom. Pas aku buka Magicom, ada duit dong di dalamnya. Ada duit. Oh iya, kita nemuin duit juga di gagang pintu. Kita nemuin Bunda, duit. ada 1 subuh. Terus nemuin duit di dalam Al-Quran. Oh iya, waktu ayah bacaan. Orang lagi baca Al-Quran, pas kita buka ada duit. Oh iya, lagi baca Al-Maq juga. Pas lagi baca Al-Maq surat juga, pasti buka ada duit keluar. Wah, itu duit kita di mana-mana ada duit, guys. Itu duit kita juga, cuman mereka yang memainkan gitu. Oh iya, ini satu lagi nih. Jadi waktu itu ada tugas mata kuliah agama. Jadi aku tuh minjem buku agama sama teman aku. Nah, pas aku mau make, tiba-tiba bukunya hilang. Padahal aku benar-benar yakin banget aku bawa dan aku baru pakai banget buat ujian kemarin kan, ujian open book kan. Pas aku mau pakai lagi buat bikin tugas, hilang bukunya. Aku benar-benar nyari, apa aku lupa naro di mana. Akhirnya ketemunya sekitar 2 minggu setelahnya. Itu ketemu di gudang dong, di dalam-dalam banget. Padahal aku nggak pernah naruh di sana. Ini buku ini buku agama Islam ya, agama Islam. Even hantu aja pengen belajar agama Islam. Malu loh kalau nggak mau belajar tuh lu malu. Kalau nggak mau belajar agama Islam tuh lu malu sama hantu. Jadi Gil, buku lu juga dipinjem nih sama hantu ya. Jadi semoga lu dapat amal jariah ya Gil, karena ada buku lu dipinjem. Kejadian lain waktu itu Pak Ustadz, jadi kita di rumah manggil Ustadz buat ngaji. Jadi kalau kita ngaji itu di depan, terus Pak Ustadz tiap hari kalau ngaji kunci motornya selalu ditaruh di atas meja ruang tamu. Tapi suatu ketika kunci motornya Pak Ustadz tuh hilang. Padahal mereka bener-bener di sana loh, nggak pergi kemana-mana. Kayak lucu banget itu motor Pak Ustadz ditinggal di sini akhirnya. Kayak berarti sepanjang mereka ngaji itu hantunya ada di sana. Mereka juga ikutan ngaji. Mereka juga ada di sana, mereka nggak pergi. Padahal mereka mendengar orang mengaji. Malu, lu malu yang nggak mau ngaji itu lu malu. Lu malu sama hantu aja tuh mau ngaji. Kenapa lu nggak mau ngaji? Ini dia cerita terepik 2020. Dimana lu bisa menemukan hantu melakukan hal seperti ini. Yang pertama, hantu bisa main handphone. Yang mana? Dia itu bisa mengatur password HP guys. Dia juga bisa mengirim pesan dan mengganti display name orang. Oh iya, yang itu loh. Jadi dia itu bisa ganti password. Nih ya guys, aku ceritain ya. Jadi hantunya itu, dia pernah ganti password HP-nya Bunda. Nanti dulu, ganti password HP-nya Bunda. Ganti password HP-nya Fatir. Ngirim pesan lewat HP-nya Bunda. Ngirim pesan lewat HP-nya Ayah. Dan ngirim pesan lewat HP-nya aku guys. Jadi aku pernah juga. Itu bener-bener ya. Jadi tuh, wah ini kacau. Waktu itu
Jadi waktu itu aku lagi tidur jam siang gitulah. Terus pas aku bangun, padahal HP aku benar-benar aku taruh di atas, benar-benar di sebelah aku, benar-benar literally kepala HP gitu. Karena aku mau denger alarm, takut nggak kebangun. Pas aku bangun, HP-nya hilang. Dan ternyata pas aku keluar, aku tanya, HP aku mana? Taunya HP-nya disimpan sama bundaku, sama adik aku. Kenapa? Karena katanya tiba-tiba aku ngirim pesan, padahal aku lagi tidur. Kayak takut. Jadi aku ngirim pesan, tapi pesannya itu aku urungkan. Jadi aku nggak tahu itu pesannya apa, tapi aku unsend pesannya. Bener-bener. Terus juga dia pernah ngirim pesan lewat HP-nya bunda ke grup, ngirim pesan juga yang tadi HP ayah, ganti password HP-nya bunda sama HP Eva. Ya Allah, ngeri guys, ngilu. Jadi dia itu kalau ganti password, jadi nih, ini ceritanya bersambung sih. Kita lanjutin aja yang cerita epic kedua ya. Cerita epic kedua. Dia bisa ngirim surat. Percaya nggak? Ambil suratnya deh. Nih. Ini. Jadi suratnya itu kayak gini. Pertama dulu. Surat itu kayak gini. Dan dia memperkenalkan diri. Surat dari tangkis namaku. Dilingkarin namanya. Namanya dilingkarin tangkis. Ternyata dia memperkenalkan diri kalau nama dia adalah Tangkis. Jadi ini surat dari Tangkis namaku. Ini surat kedua. Dan dia ngasih tahu tentang petunjuk. Jadi ini bacanya. Apa sih ini bacanya? Petunjuk. Oh. Petunjuk. Uang. Petunjuk .2. Uang ada di dalam botol warna hijau yang gede. Dia bener-bener ngirim surat. Dia bisa ganti password HP. Lihat. Ini password HP bunda. 123580. Kalian tahu artinya apa? 123580? 123580. T guys, T. Nama dia T Tangkis. Nah, jadi ini adalah buku-buku yang ngerekap tentang penjualan pempek. Itu ada lenjer, kapal selam. Jadi ini adalah buku yang kita benar-benar pakai selama sehari-hari. Karena ini rekap penjualan orang yang mesen-mesen pempek. Pokoknya sehari-hari kita buka sampai akhirnya kita menemukan sebuah pesan. Bukan pesan sih, lebih tepatnya kayak tulisan si penunggu rumah. Letaknya itu ada di mana sih? Sini. Pakai huruf besar. Jadi ini adalah wujud tulisan dari penunggu rumah kita. Dia nulis, "Terima kasih. Ini lagu-lagu. Kuucapkan pada yang kuasa mempertemukan kita. Cinta." Kalau kalian nggak, ini benar-benar sumpah demi Allah, bukan kita sekeluarga yang nulis. Karena kita benar-benar ngapain ya nulis kayak gini, jujur, walaupun iseng, nggak bakal kepikiran juga. Dan ini tuh lagunya Barbie Kumalasari. Nggak hafal ya lagunya, cuma yang nadanya terima kasih kuucapkan pada yang kuasa mempertemukan kita. Tulisnya atau cinta. Kayak mungkin si penunggu rumahnya itu bahagia ketemu keluarga kita. Jadi dia mau menuliskan pesan ini di buku yang benar-benar berharga buat kita. Bahkan penunggu rumah aja tahu loh lagu Barbie Kumalasari. Kayak dunia lain aja tahu lagunya. Jadi kayak keren banget sih itu lagu ya. Oke guys, sekian. Ini udah panjang banget ceritanya. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita ini.
Ini benar-benar aku bikin video ini bukan maksud dan lain hal apa. Aku cuman bikin video ini sebagai seru-seruan aja, dan ini juga sebagai ya kenangan-kenangan aja gitu. Yang mana aku sekitar 2 minggu lagi bakal pindah, bakal goodbye rumah, goodbye Pontianak, goodbye Tangkis, goodbye kucing, goodbye kucing, goodbye everything lah. Dan makasih juga kalian udah nyempatin waktunya buat nonton, buat ngedengerin aku dari awal sampai akhir. Semoga ini video bisa menghibur kalian dan menemani kalian di kala kalian sedang bosan di saat-saat masa pandemi seperti ini. Semoga yang disemogakan tersemogakan ya. Ya mungkin itu aja kali ya dari aku. Terima kasih banyak. Jadi di sini di belakang layar ada adik aku. Nih ada dia dari tadi yang jadi dia adalah tutor aku dari tadi ya, yang ini kan mau gitu. Oke, makasih guys. Goodbye. Dadah, makasih udah nonton.